Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abah sedang berada di situs Cagar Budaya Kerajaan Galuh yang berada di Desa Karangkamulian, daerah Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah bekas kerajaan Sunda Galuh yang dipercaya memiliki sebuah cerita rakyat di zaman dahulu. Kisah tersebut yaitu tentang cerita sejarah legenda Ciung Wanara. Berikut ini adalah kisah Ciung Wanara. Di Desa Karangkamulian terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin raja yang bijaksana bernama Adi Mulia Sanghyang Cipta Permanadikusuma dengan permaisuri Dewi Naganingrum. Setelah beberapa tahun menikah, Dewi Naganingrum belum dikaruniai anak. Sementara raja telah mengidam-idamkan memiliki anak untuk penerus tahtanya. Akhirnya permaisuri meminta raja untuk menikah lagi. Awalnya raja menolak, namun ia menyanggupi permintaan permaisuri dengan syarat wanita tersebut harus pilihan permaisuri. Pilihan permaisuri jatuh pada Dewi Pangreyep. Perintah yang awalnya ditolak itu akhirnya diterima. Dari pernikahan dengan Baginda Raja, Dewi Pangreyep melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Kelahiran putra Dewi Pangreyep itu disambut sukacita oleh rakyat Galuh. Namun, kebahagiaan Dewi Pangreyep tidak berlangsung lama karena Dewi Naganingrum telah mengandung. Dewi Pangreyep merasa gelisah. Ia khawatir karena putranya memiliki pesaing dalam pewarisan tahta kerajaan. Dewi Pangreyep mulai menyusun rencana supaya bayi Dewi Naganingrum tidak sampai lahir. Dengan bantuan patih kerajaan bernama Bondan Sarati, Dewi Pangreyep mulai melancarkan siasat serta menyebarkan fitnah menggulingkan Baginda Raja agar mudah merebut tahta kerajaan. Bondan Sarati yang diiming-iming kedudukan itu terkena bujukan Dewi Pangreyep. Keduanya sepakat melenyapkan bayi yang akan dilahirkan Dewi Naganingrum. Selain itu, rakyat dipengaruhi agar tunduk dan patuh pada patih Bondan Sarati. Baginda Raja berhasil disingkirkan dari kerajaan di sebuah tempat terpencil bernama Gunung Padang, letaknya di daerah Cikoneng, Ciamis. Di tempat tersebut, Baginda Raja bertapa dan berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi, supaya tidak diketahui keberadaannya. Saat Dewi Naganingrum melahirkan, Uwa Lengser atau abdi suruhan segera memasukkan bayi ke dalam peti dengan sebutir telur. Peti tersebut dihanyutkan di sebuah sungai Citanduy yang tujuannya supaya bayi selamat dari usaha pembunuhan dari Bondan Sarati dan Dewi Pangreyep. Uwa Lengser mengumumkan pada masyarakat Galuh bahwa bayi yang dilahirkan Dewi Naganingrum telah meninggal dunia. Sementara di pinggir sungai Citanduy, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Kehidupan sehari-hari mereka adalah menangkap ikan di sungai Citanduy. Suatu ketika, Aki Balangantrang dikejutkan oleh peti yang berisi bayi. Aki dan Nini Balangantrang menganggap bayi tersebut sebagai pemberian Tuhan. Bayi tersebut dibawa ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah Rancah atau Geger Sunten. Di tempat ini bayi dibesarkan dan dididik. Suatu ketika, Aki Balangantrang mengajak putranya ke hutan untuk menyumpit burung. Putra Aki Balangantrang sangat terpukau dengan keindahan burung dan meminta Aki untuk tidak menyumpitnya. Orang-orang sekitar menyebut burung tersebut dengan nama Ciung. Lalu putra Aki Balangantrang menunjuk hewan lain yang dikenal dengan sebutan Wanara. Putra Aki Balangantrang menyadari dirinya belum memiliki nama. Akhirnya Aki Balangantrang menawarkan nama Ciung Wanara pada putranya. Pada sore hari, Aki Balangantrang memberitahu pada Nini bahwa putra mereka telah memiliki nama, yaitu Ciung Wanara. Waktu berlalu sangat cepat. Ciung Wanara tumbuh dewasa. Aki Balangantrang memintanya untuk menemui petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi. Setelah berkenalan,
Ciung Wanara menyerahkan telur putih titipan Aki Balangantrang kepada Pandita. Tak berapa lama datang seekor ular naga yang mengerami telur putih tersebut. Ciung Wanara terheran-heran, sebaliknya Pandita tetap tenang. Ciung Wanara memohon kepada Pandita Ajar Sukaresi untuk berguru. Pandita menerimanya. Sejak saat itu, Ciung Wanara menyebut Pandita dengan sebutan guru. Ciung Wanara menjadi pemuda gagah perkasa yang berilmu tinggi. Suatu hari, ia diminta untuk melihat telur yang dierami ular naga. Ciung Wanara terkejut karena telur menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ia memohon pamit pada gurunya untuk memperlihatkan anak ayam itu pada Aki dan Nini. Kemudian Aki Balangantrang memberi nama ayam itu si Jalak Harupat. Setelah dipimpin Patih Bondansarati dan Dewi Pangreyep, kondisi kerajaan Galuh kacau balau, banyak keributan dan kekerasan di wilayah kerajaan ini. Bondansarati dan Dewi Pangreyep lebih memilih memikirkan kesenangan diri sendiri. Bondansarati senang mengadu ayam hampir setiap hari. Ia menyelenggarakan sayembara sabung ayam. Suatu hari, Sarati menyuruh anak tirinya Haryang Banga menyelenggarakan sabung ayam dengan hadiah kerajaan Galuh. Bondansarati optimis bahwa ayam miliknya tidak akan kalah. Ciung Wanara yang mendengar pengumuman itu tertarik untuk turut ikut sayembara. Ia meminta izin Aki Balangantrang yang kemudian memberikan izin. Pertarungan ayam milik Ciung Wanara dan Bondansarati sangat menarik perhatian penonton. Akhirnya, ayam milik Bondansarati kalah hingga tak berkutik lagi. Menyadari kekalahannya, Bondansarati ingkar janji dan meminta pasukannya menangkap Ciung Wanara. Ciung Wanara bahkan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Namun, ia mampu membalikan kondisi menjadi Bondansarati yang masuk ke dalam kerangkeng. Haryang Banga yang melihat kejadian itu marah dan menyerang Ciung Wanara. Perkelahian itu dilerai oleh Uwa Lengser yang dalam hati bertanya-tanya, siapa anak muda yang wajahnya mirip Raja Adimulya Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Uwa Lengser memberikan penghormatan kepada Ciung Wanara setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah bayi yang ia hanyutkan dahulu. Penghormatan itu diikuti oleh Haryang Banga, saudara seayah namun berbeda ibu. Akhirnya semua orang di kerajaan Galuh mengetahui bahwa Ciung Wanara adalah keturunan Raja Galuh. Ia berhak atas tahta kerajaan dan pewaris ayahnya, Aditya Mulya Sang Hyang Cipta Permana di Kusuma. Kemudian Haryang Banga diberikan kekuasaan untuk mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Jawa Tengah serta menjadi raja di sana. Sementara Ciung Wanara menjadi raja di kerajaan Galuh. Ia memiliki pendamping yang bernama Kencana Wangi dan seorang putri yang bernama Dewi Ayu Purbasari. Demikianlah cerita legenda Ciung Wanara. Sejarah Jawa Barat tidak bisa dilepaskan eksistensinya dengan kerajaan Galuh di Ciamis. Salah satu kerajaan yang termasyhur dan disegani di masanya itu memiliki daerah penaklukan yang cukup luas. Wilayah kekuasaannya mencakup dari ujung kulon Jawa Barat sampai ujung timur Pulau Jawa, yakni Sungai Berantas di dekat Surabaya. Salah satu situs jejak peninggalan kerajaan Galuh masih bisa dilihat hingga sekarang, yakni situs Karangkamulian yang berlokasi di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Situs yang berada di antara hutan lindung seluas 25,5 hektar ini dipercaya menyimpan jejak peninggalan kerajaan Galuh. Situs Karangkamulian berada di antara perbatasan antara Ciamis dan Banjar. Sekarang, situs itu bukan hanya milik Kabupaten Ciamis, tetapi juga milik nasional karena sudah termasuk benda cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Sebab di kompleks situs itu ada jejak peninggalan sejarah kerajaan Galuh lengkap dengan benda-benda bersejarah lainnya.